Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Ciruas, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan pada kali ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sekalian atas berkenannya untuk mengikuti kegiatan pada kali ini, yaitu kegiatan diseminasi atau berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif, yaitu salah satu tugas dari kami selaku calon guru penggerak angkatan 9, yaitu berbagi pemahaman pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan terkait konsep-konsep inti dari budaya positif, yaitu ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan keenam adalah segitiga restitusi. Dari 6 konsep ini, inti ini, mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu baru lihat dan baru kenal mungkin ya Bapak Ibu ya. Mungkin restitusi ini, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 ini ingin sharing ya Bapak Ibu ya, berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Bukan saya selaku menggurui, tapi ini adalah berbagi pemahaman. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian lebih jago dibandingkan saya. Pertama kita bahas budaya positif ya. Budaya positif ini adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku di sekolah kita. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik ataupun keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dilaksanakan secara kontinu dan konsisten, sehingga terbentuklah menjadi budaya positif. Jadi dengan budaya positif ini membantu murid untuk belajar dengan aman, nyaman, tentram ya, tidak terganggu dengan temannya, tidak merasa terdiskriminasi dan sebagainya. Jadi dengan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah tadi ya, akan terbentuk kenyamanan dan keamanan bagi murid. Nice. Pertama kita bahas dulu ya terkait teori kontrol ya. Jadi ini kita ibaratkan Bapak Ibu sekalian menggenggam sesuatu yang berharga, baik itu misal ya contohnya barang yang sangat berharga menurut Bapak Ibu kalian. Bapak Ibu kan pasti akan dengan sekuat tenaga mempertahankan dengan menggenggamnya, walaupun teman atau di sekitar Bapak Ibu meminta mungkin dengan merayu
memberikan hadiah ataupun dalam bentuk pengancaman, pasti Bapak Ibu akan dengan sekuat tenaga mengamankan ya, karena itu adalah menjadi suatu yang sangat berharga dari Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini contohnya, ini adalah sebagai paradigma ya. Pasti Bapak Ibu akan dengan sekuat tenaga mempertahankan. Next, ya. Dari konsep tadi ya, ada beberapa pertanyaan mungkin, apakah Bapak Ibu yang membuka genggaman tangan terlebih dahulu ataupun teman dari Bapak Ibu. Pasti masing-masing punya pengendalian kontrol sendiri ya, masing-masing punya pemegang kendali terhadap kontrol. Jadi ini Bapak Ibu selaku pribadi mempunyai kendali atas kontrol dari Bapak Ibu sekalian. Next Pak Ibu. Dari situ kita akan membenahi ya terkait perubahan paradigma yang kita mungkin sudah menganggapnya ya, bahwa ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini adalah sebuah ilusi. Jadi murid ini pada dasarnya kan tidak bisa dikontrol ya, karena murid mempunyai motivasi dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ini adalah bahwa murid yang dengan sepenuh hati dengan prinsip tadi mempunyai kehendak untuk mengontrol diri. Jadi kalau misal Bapak Ibu berpikiran bisa mengontrol murid, itu adalah salah ya Bapak Ibu ya. Ini berikutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pada prinsipnya seseorang kan mempunyai kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk bertindak ya. Jadi walaupun orang dia dari segi usia dewasa, dia tidak memiliki hak untuk memaksa orang lain, karena orang lain pasti punya kehendak masing-masing atau kehendak sesuai dengan keinginannya. Next Pak Randy. Dari situ kita bisa melihat adanya perubahan paradigma ini, bahwa ada kolom stimulus respon dan teori kontrol. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini biasanya kita memandang seperti itu ya, bahwa orang yang atau siswa berperilaku buruk adalah suatu kesalahan. Padahal itu semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan kita jelaskan berikutnya ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi kita berandai-andai mempertahankan sesuatu yang berharga di genggaman kita, bahwa hanya Bapak Ibulah yang bisa mengontrol ya. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada prinsipnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Baginya adalah model berpikir menang dan kalah. Adapun ini perubahan paradigma ini adalah model berpikir menang-menang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin kita biasanya berpikir menang kalah ya, ini pada perubahan paradigma ini adalah berpikirnya menang dan menang. Semuanya tidak ada yang kalah. Next Pak Randy. Kita bahas terkait konsep inti yang pertama, yaitu disiplin ya. Ini disiplin positif. Kira-kira kalau terdengar kata disiplin, apa pengertiannya Bapak Ibu? Disiplin. Kebebasan. Kebebasan mengikuti aturan gitu ya.
Terus apalagi kira-kira? Datang tepat waktu atau Pak? Iya. Nah, kalau yang biasanya sering kita pahami terkait disiplin ini adalah sesuatu yang apa menghukum ataupun kesesuaian dengan peraturan ya, ketertiban. Jadi ini disiplin positif ini kalau dari pengertian bahwa ini adalah belajar ya Bapak Ibu ya, yaitu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, jadi kalau seseorang sudah memiliki kontrol diri ya, dan dia ingin mencapai atau menuju tujuan atau nilai-nilai kebajikan yang dia percayai, pasti ada timbul kesadaran dalam diri ini untuk bisa meraihnya. Jadi disiplin diri adalah bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Berikutnya adalah nilai kebajikan. Ya tadi ya, dari disiplin tadi kan ingin mencapai nilai kebajikan yang diyakini ya. Jadi nilai kebajikan ini apa? Nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat di gambar apa itu kira-kira Bapak Ibu? Ada kalau gambar kan yang ini gambar yang sebelah kanan kalau udah ada profil pelajar Pancasila ya. Ya, kan ada 6, ini adalah salah satu tujuan pendidikan nasional yang menjadi tujuan pendidikan pada kurikulum merdeka ini adalah membentuk peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai kebajikan, ya kan? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ya. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif ya. Ini adalah contoh 6 nilai kebajikan dari tujuan pendidikan nasional kita yang sekarang kita fokuskan, prioritaskan pada kurikulum merdeka ini untuk membentuk peserta didik yang mempunyai karakter profil Pancasila. Apakah nilai kebajikan yang lain masih ada? Coba kita Pak Rin. Nah ini seperti ini Bapak Ibu, kalau bisa melihat ya. Ini contoh nilai kebajikan dari 9 pilar karakter ini. Indonesian Heritage, apa itu bacanya Bu? Heritage Foundation ya atau ya. Jadi ini ada beberapa nilai kebajikan. Tadi berbeda dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Ini kalau di IHF ini ya, 9 pilar karakter ini nilai-nilai kebajikannya apa? Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat dan santun, yang serta lainnya ya. Seseorang atau pribadi bergerak ya, atau melakukan aktivitas atau berkendali itu pasti ada motivasinya gitu kan ya. Motivasinya yang pertama adalah mendapatkan hukuman, yang kedua penghargaan, yang ketiga untuk menjadi pribadi yang sesuai diinginkan kan, yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bu Ros, apa ini? Kalau misal ada siswanya yang motivasinya melakukan aktivitasnya lebih banyak ke apa kalau siswa kita? Mungkin selama ini takut mendapatkan hukuman ya? Ya, imbalan. Jadi ini yang Bapak Ibu ya, untuk yang motivasi 1 dan 2 ini untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan penghargaan, ini adalah motivasinya sifatnya masih eksternal. Jadi maksudnya eksternal ini gimana? Motivasinya belum dari luar ya, dari dalam diri siswa kita itu belum terbentuk atau belum tersadarkan. Jadi ini masih sifatnya eksternal,
masih mengharapkan sesuatu dari luar ya. Kalau sedangkan untuk yang nomor 3 ini, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini adalah salah satu motivasi intrinsik ya atau internal yang akan membuat semangat tersendiri siswa kita untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan keinginan di mana keinginan tersebut adalah sesuatu yang ini ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Next, ini berikutnya adalah hukuman. Hukuman adalah bersifat ini ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ini sifatnya satu arah, belum ada kesepakatan sebelumnya. Contohnya apa hukuman ini? Bisa berupa hukuman fisik, psikis gitu ya. Disakiti mungkin murid dengan kata-kata. Kira-kira Bapak Ibu selama ini memberikan pembinaan atau treatmentnya dalam bentuk apa misal? Hukumankah atau mungkin yang lainkah? Nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Berikutnya Pak Randy. Ada konsekuensi. Jadi konsekuensinya adalah suatu yang terencana dan sudah disepakati ya Bapak Ibu ya. Ini umumnya dibuat oleh sekolah dan murid sudah mengetahui konsekuensinya. Jadi berbeda dengan hukuman tadi Bapak Ibu ya. Kalau hukuman kan tidak terencana, tiba-tiba gitu kan, sifatnya satu arah, belum ada kesepakatan. Kalau konsekuensi ini adalah sudah dibuat ya oleh pihak sekolah dan menjadi siswa ini bersepakat ya. Dan siswa mengetahui sebelum konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Berikutnya Pak Randy. Ini penghargaan menghukum. Ini maksudnya apa Bapak Ibu kira-kira? Bapak Ibu sering memberikan penghargaan kepada siswa-siswinya enggak? Ya. Misal untuk memberikan semangat ataupun memberikan sesuatu agar siswa-siswinya nurut gitu kan? Apa kira-kira ada efeknya enggak Bapak Ibu? Efeknya apa? Semangat. Di situ kan ada ini ya. Kan kata kuncinya penghargaan menghukum. Semangat gitu. Kalau Bapak Ibu continue nggak memberikan penghargaan? Tidak. Setelah tidak diberikan penghargaan gimana? Nah, jadi itu ini ya Bapak Ibu ya, terkait pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Emang penghargaan ini efeknya untuk jangka pendek baik ya, siswa kan misal mengikuti apa yang diinginkan gurunya gitu kan ya, dalam jangka pendek baik gitu kan. Tapi dalam jangka panjang ini ya, karena siswa ini tergantung ya. Kalau dia mau melakukan kegiatan aktivitas pasti dia mengharapkan sesuatu hal yang lain, misal yaitu apa, penghargaan ya. Jadi tidak ada kesadaran dari dalam dirinya ya. Jadi karena siswa tersebut beraktivitas karena sudah menjadi kebiasaan, akan mengharapkan sesuatu yaitu penghargaan. Dan kalau tidak ada penghargaan pasti akan apa kira-kira Bapak Ibu? Kecewa kan Bapak Ibu ya? Nah ini berikutnya penghargaannya adalah tidak efektif. Ini penghargaan merusak hubungan. Kira-kira merusak hubungan ini apa? Hubungan kira-kira apa penghargaan? Nah benar kan ya, iri kan ya. Coba kalau satu kelas kita ada 36 siswa, misal ya Bapak Ibu memberikan penghargaan cuma 2 gitu, kira-kira yang 34 iri nggak Bapak Ibu? Ya pasti kan ya. Nah ini makanya ini merusak hubungan ini kan ya. Apalagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rata-rata ya, pasti dia berpikiran tidak akan pernah selamanya mendapatkan penghargaan. Jadi ini penghargaan ini adalah merusak hubungan.
Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan ini adalah menghukum. Menghukumnya bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Jadi ini misal ada contoh ya, ada rankingan. Kalau sekarang rankingan masih nggak Bapak Ibu? Tidak kan ya? Ada ranking 1, ranking 2. Nah ini pasti yang ranking 2 ini akan terasa terhukum ini kan ya. Karena mungkin niatnya dia ada rankingan itu ya, akan terasa terhukum. Dan apalagi misal contohnya, kalau misal ada siswa-siswi Bapak Ibu melakukan kegiatan dengan sangat berharap mendapatkan penghargaan, tapi kenyataannya tidak, kira-kira terhukum nggak Bapak Ibu? Iya. Nah ini ya, ini menghukum. Next Pak Rene. Nah ini Bapak Ibu, tadi kita mereview tadi ya, hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa contoh dari tindakan guru. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira apa Bapak Ibu ini? Apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Apakah ada yang menjawab konsekuensi? Hukuman. Terus nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini yang kesiswaan biasanya sering menerapkan ini, berarti ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Oh, hukuman ya. Tadi kan kalau hukuman tadi apa? Sifatnya apa tadi? Bisa tidak terencana, tiba-tiba kan ya, searah, tidak ada kesepakatan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nih, berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ini masih ada ini 2 kelompok. Kira-kira apa, Bu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, Pak Rahmat. Hukuman atau konsekuensi? Oh ya, nggak apa-apa. Kita bebas ini memilih mana ya. Kita nanti bahas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Pak Rahmat, hukuman lagi ya? Ya, aturan itu biasanya ada tertulis dan tidak tertulis nggak kira-kira? Nih, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi. Konsekuensi. Hah? Nih yang bagian kesiswaan biasanya. Nih urusan persepatuan. Ya. Ya, ini berarti masih ada 2 jawaban ya, kita nanti bahas ya. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sama yang atas tadi ada yang lari kan ya? Ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Atau Pak? Yang bawah sendiri. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman nggak? Coba Pak Randy. Apa tadi? Konsekuensi ini Bapak Ibu yang terakhir ada yang memilih hukuman nggak? Soalnya kan yang nomor 3 atas itu kan ada yang 2 ya, mengelilingi lapangan basket. Nah, bedanya apa gitu kan ya? Nah, berarti yang terakhir apa Pak Rahmat jawabnya? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, coba Pak Randy di next minta tolong. Coba dicek. Oh, konsekuensi. Oh, tadi.
Ya tadi Bapak Ibu ya, tadi udah dijelaskan terkait hukuman dan konsekuensi. Tadi bedanya apa antara ini yang pertama dulu ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ada kesesuaian nggak ini kan antara tugas yang diberikan dengan misal apa bidang atau pelajaran yang diambil gitu kan? Nah, makanya kan ada tadi beberapa ini ya, ada perbedaan. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kan bentuknya hukuman. Sedangkan yang di bawahnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, ini kan adanya kesesuaian kan Bapak Ibu ya. Kalau yang atas, ini kan dia terlambat datang ke sekolah, disuruh lari lapangan basket oleh guru agama gitu ya. Guru piket. Nah, atau guru piket. Kalau yang terakhir karena ini ya ada pelajaran PJUK, dia terlambat disuruh lari 2 kali keliling gitu kan ya. Ini kan ada kesesuaian dengan tugas atau apa yang diajarkan kan Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira dari beberapa tindakan guru ini ada yang ini nggak Bapak Ibu, misal nih hukuman konsekuensi tadi ini ya, menggantikan kertas tugas ya. Ini siswa ini kan tahu kan bahwa kalau namanya ngerusak punya barang temennya kan mengganti gitu kan ya. Nih prinsipnya itu tahu jawab itu Bu ya. Tuh next Pak. Nah, nih jadi ada hukuman dan konsekuensi ini. Kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu lama pendek. Nah ini Bapak Ibu, mungkin ini adalah istilah atau kata yang baru Bapak Ibu kenal gitu kan ya. Saya juga baru kenal di periode ini ya, di PGP ini. Ini restitusi. Jadi apa bedanya tadi apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini apa? Menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka lebih dengan karakter lebih kuat lagi. Jadi nanti kita bahas perbedaannya ya antara kehukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Jadi kalau dengan restitusi ini, guru ya akan mengarahkan murid untuk mencari dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi gitu kan ya. Jadi sifatnya bagaimana? Ini karena murid ini biar muncul motivasi intrinsik. Karena kalau murid tidak ada kesadaran diri dan sifatnya terpaksa, pasti suatu saat ke depan kalau tidak ada yang ngawasin atau tidak ada yang negur akan kembali berulah lagi. Makanya dengan restitusi ini guru menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Kesalahan agar murid ini sesuai ya mereka inginkan dan apa yang mereka harus berlakukan. Next. Ini ada kriteria identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Nih, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi ya, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan kalau restitusi. Kalau tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek ini, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Ya kalau konsekuensi tadi walaupun masuk kriteria identitas positif ya identitas sukses, ini masih dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi jangka waktu panjang. Yuk, next Pak Rene.
Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini restitusi ini ya Bapak Ibu ya, sifatnya adalah di mana murid bisa menemukan solusi terhadap permasalahan sendiri. Jadi guru ini adalah mengarahkan ya, mengarahkan bagaimana biar murid ini punya beberapa pilihan atau solusi untuk memperbaiki kesalahan dirinya. Next Pak Rudi. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin kita membaca ini dulu ya. Kalau ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira apa itu? Untuk kebanyakan keselamatan ya Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini pastinya untuk kesehatan atau keselamatan. Berikutnya Pak Randy. Jadi menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi dirinya ya untuk melakukan keyakinan yang diyakini atau dipercayai daripada melaksanakan peraturan ya, menjalankan peraturan tertulis tanpa makna. Maksudnya bagaimana? Kalau ya diharapkan murid ini perlu memahami arti sesungguhnya terkait peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi maksudnya yang melatar belakangi peraturan tadi dibuatnya apa gitu kan ya. Jadi diharapkan murid ini mengetahui, makanya ada keyakinan ini ya, keyakinan kelas. Tadi kalau misal keyakinan kelas keselamatan tadi kan ya, kan peraturannya biasanya berbunyi menggunakan helm pada saat berkendara motor. Itu kan maksudnya biar orang selamat gitu kan ya. Tadi menggunakan masker, maksudnya apa? Biar sehat. Terus dilarang membuang sampah sembarangan gitu kan. Maksudnya biar apa? Biar bersih gitu kan ya. Jadi ada makna atau ada maksud dibalik suatu peraturan. Makanya seseorang atau murid ini lebih termotivasi untuk melakukan suatu nilai kebajikan yang diyakininya. Tadi ya nilai kebajikan ya. Tadi Bapak Ibu ya. Apa nilai kebajikan tadi? Nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang kan ya. Jadi kalau seseorang sudah mempercaya atau meyakini nilai-nilai prinsip mulia pasti akan digapai gitu kan ya Bapak Ibu ya. Tadi misal terkait kejujuran, kedisiplinan, menghargai gitu kan. Next Pak Randy. Nah ini maksud keyakinan kelas apa? Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati ya, secara tersirat dan tersurat ya, lepas dari unsur sara ya, suku, ras, agama gitu kan ya. Jadi pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa dipahami terkait pengertian keyakinan kelas ini apa? Nilai-nilai kebajikan universal ya, yang sudah menjadi kesepakatan. Kalau keyakinan kelas berarti dia ruang lingkupnya mana? Kelas. Ada keyakinan sekolah, berarti ruang lingkupnya lebih luas lagi sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ya, yang telah disepakati oleh anggotanya. Kalau kelas berarti kan anggota kelas, kalau sekolah berarti warga sekolah gitu kan ya. Next. Nah ini prosedur dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya ini
Berbeda dengan peraturan sekolah kan. Kalau peraturan sekolah biasanya siswa dilibatkan nggak? Seringnya tidak kan, biasanya kadang sudah menjadi kebijakan keputusan yang berwenang di sekolah. Jadi siswa ini menerima peraturan tanpa mengetahui maksud di belakangnya ya kan. Nah ini makanya langkah pertamanya adalah dengan melibatkan warga sekolah atau murid-murid untuk mengusulkan kan, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati gitu kan ya. Nah ini peraturannya gimana? Kalau peraturan itu biasanya bunyinya gimana? Dilarang membuang sampah, terus apa lagi Mbak? Dilarang berlambat. Dilarang merokok gitu kan ya. Jangan berbicara keras, jangan tidur pada saat jam pelajaran. Ya, Ada lagi nggak kira-kira? main HP. Dilarang bermain HP pada saat jam KPN gitu ya. Nah, gitu. Itu. Nih mencatat prosedur berikutnya itu adalah mencatat semua masukan-masukan dari murid ya di papan tulis atau kertas besar gitu kan ya. Jadi setelah murid-murid diberikan kesempatan atas usulnya ya, itu nanti direkap, dicatat gitu kan. Ini prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Jadi ini yang terlibat semuanya. Kalau tadi kelas berarti guru dan murid terlibat. Terus berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nih pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nih, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Maksudnya bagaimana? Tadi dilarang itu negatif nggak? Negatif ya. Berarti dari dilarang membuang sampah kan, membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Terus ada lagi nggak? Dilarang datang terlambat, berarti datanglah tepat waktu. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba praktekkan Bapak Ibu ya terkait untuk penyusunan keyakinan kelas. Berikutnya, nih tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tadi yang pertama kan melibatkan semua murid ya untuk bercurah pendapat, mengusulkan apa kira-kira hal yang diinginkan dari peraturan. Setelah itu kan ya mencatat ya semua usulan. Yang berikutnya adalah mengganti kalimat negatif menjadi positif. Yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang berikutnya adalah tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Jadi setelah tadi direkap, ditinjau dan disepakati ya kira Bapak Ibu ya. Jadi ini keyakinan kelas ini diharapkan jangan terlalu banyak, antara 3 sampai 7 keyakinan. Karena beberapa kan misal jadi satu, misal ya Bapak Ibu ya, terkait jangan menjahili teman gitu kan ya. Jangan mengambil barang milik orang lain. Terus apalagi kira-kira yang misal sama nilai kebajikannya menghargai. Apa gitu? Mengganggu teman belajar. Nah, itu kan sama ya, menghargai nanti. Nilai-nilai kebajikannya. Terus tadi ini berikutnya menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan murid. Jadi setelah dipilih, disepakati yang nilai-nilai kebajikan tadi kemudian kan ditandatanganinya sebagai bentuk menjadi kesepakatan. Kemudian setelah terbentuk ditempelkan pada dinding. Nah, ini kira-kira dari tahapan ini Bapak Ibu ada yang misal perlu ditanyakan nggak, atau mungkin pertanyaannya di sesi terakhir? Nih, nah, kira-kira apa? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya nggak, misal ini keyakinan kelas ini dibentuk pada saat kapan gitu kan? Atau yang membentuk siapa kira-kira? Kira-kira Bapak Ibu siapa yang membentuk? Wali kelas. Wali kelas. Wali kelas ini dibentuknya pada saat kapan? Awal ajaran kan ya. Jadi keyakinan kelas ini karena menjadi suatu kesepakatan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh
peserta didik dan guru ya diusahakan dibentuk di awal ajaran gitu ya. Lebih tepatnya oleh wali kelas ya. Ya. Nah ini contoh ini ya dokumentasi dari pembuatan keyakinan kelas pada suatu kelas ya. Jadi di sini siswa diberikan kesempatan untuk bercurah pendapat hal yang mereka yakini baik untuk diterapkan di kelas, ditulis. Setelah itu kemudian ditempel ya menggunakan post-it gitu kan ya. Setelah ditempel kemudian tadi direkap kira-kira yang menjadi keyakinan kelas ini apa gitu kan ya. Nanti direkap kemudian tadi perlu ditandatangani nggak Bapak Ibu? Nah, next Pak Randy. Nah ini contohnya ini keyakinan kelas. Ini misal ditempel gitu kan ya. Ya. Sama di kelasnya Bu Tiana misal ditempel. Ini menjadi keyakinan kelasnya Bu kan. Bekerja sama, menjaga kebersihan kelas gitu. Dari sini ada kata-kata negatif nggak Bapak Ibu? Nggak ada kan ya? Jadi ini ada keyakinan kelas ya, peraturan keyakinan kelasnya apa ini? Coba misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa ini? Keyakinan kelasnya apa? Nilai kebajikannya apa? Wah, bertanggung jawab ya. Bisa aja. Apa itu? Tertib atau apa? Bertanggung jawab? Rapi gitu ya. Nah. Disiplin. Oh itu. Ya nanti kita lihat. Dilarang mengganggu orang lain. Berempati, menghormati apa? Beradab, berakhlak mulia. Ya. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya rasa disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan Dan berakhlak. Hah? Ini kan ya peraturan tadi kan kalimatnya masih ada negatif ya nak ya. Berakhlak. Berakhlakul karimah. Baik hati dan tidak sombong. Dilarang menggunakan narkoba. Berakhlak lagi ya Bu ya. Berbukti. Dari tadi berakhlak terus. Ya tapi kan nanti ada dimensi ya. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin lagi ya. Tertib. Coba nanti gunakan masker. Kesehatan gitu ya. Atau apa? Patuh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oh diam. Oh, diam ya nggak bergerak orang. Ya. Apa ya? Santun kali ya. Ya berhati-hati kali Pak. Ayo. Coba Pak Randy di klik di next. Nah, ini ya. Ya kan berhati-hati. Ya terkait ini ya. Tadi bener tanggung jawab ya. Betul. Tempatnya itu kan dilarang mengganggu orang lain kan menghormati gitu ya. Nah. Jadi ini berkomitmen itu ya. Ini bisa juga menghormati ya. Melakukan kekerasan, berarti ini banyak menghormatinya kan ya. Menghormati orang lain, keselamatan. Menggunakan narkoba, kesehatan. Kesehatan beramal mulia. Menunggu giliran ini ya, bersabar. Gunakan masker ini keselamatan dan kesehatan. Ini jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, ini ada beberapa nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sama tadi kan ya, menghormati kan ya. Tanggung jawab keselamatan dan kesehatan. Next lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ini maksudnya apa? Jadi seseorang itu pasti untuk misal bertindak, beraktivitas, melakukan kegiatan pasti ada dasarnya ya. Dasarnya apa? Ini kebutuhan dasarnya. Yang pertama apa? Bertahan hidup gitu ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan.
Ini jadi hal yang belakangi kita bisa murid ya, atau seseorang bertindak itu ada untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, makanya tadi sesuai dengan teori kontrol apa ya? Pasti tindakan ada apa alasannya kan ya? Sesuatu tindakan itu ada alasannya apa gitu? Misal tadi kan apa seseorang bertindak apa melanggar peraturan gitu kan ya? Nah, kalau dari restitusi tadi kan ada alasan yang melatar belakangi kenapa murid melakukan tindakan tersebut gitu kan. Nah, yang melatar belakangi apa? Ini Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar ini kan. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Coba Pak Bapak. Nah ini bertahan hidup ini biasanya terkait fisiologis ya, sandang, papan, pangan, terus kebutuhan biologis ini kebutuhan pokok, kebutuhan utama ya Bapak Ibu ya. Next, ini kasih sayang atau rasa diterima. Jadi perasaan kasih sayang atau rasa diterima di kelompoknya gitu kan ya. Ini menjadi kebutuhan dasar seseorang pemurid untuk melakukan aktivitas ini. Nah, seperti ini ya, apa kasih sayang terhubung dengan keluarga, teman, teman kerja, dan teman sekolah. Next. Penguasaan ini adalah terkait dengan kompetensi atau keterampilannya. Jadi kita berhubungan dengan keluarga untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Jadi dengan penguasaan ini seseorang apa kira-kira merasa dia hormati, diakui gitu kan ya. Nah, ini penguasaan. Next, kebebasan. Ya namanya seseorang pasti punya keinginan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ini kebebasan untuk apa mewujudkan keinginan yang dicapainya. Next. Dan berikutnya adalah kesenangan. Jadi tidak ada orang yang tidak pengen senang aja. Jadi semua orang atau manusia itu kan pasti punya kesenangan, pengen senang ya. Contohnya apa gitu ya? Apa delay gitu ya? Shoppingnya di pasar atau di itu kesenangan atau tuntutan itu? Bertahan hidup atau kesenangan itu? Atau bisa aja pakai kesenangan ya? Ya ini untuk pasti manusia kan butuh kesenangan ya, bermain, gitu, bertawa, bahagia tertawa dengan koleganya gitu. Pak nanti. Nah ini Bapak Ibu ada suatu kasus Bapak Ibu silahkan dibaca ya. Nih terkait kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini tadi kalau dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi apa? Kira-kira apa? Kan ini kesimpulannya ya ini Doni ini memaksa temannya untuk meminta bekal ya. Bertahan hidup ya. Ada lagi nggak kira-kira? Kasih sayang. Terus ada lagi nggak? Ekonomi sih ya. Sebenarnya bisa aja dari 5 kebutuhan dasar itu disinggungannya dilihat dari sudut pandang masing-masing 5 kebutuhan dasar. Tadi apa? Pertama bertahan hidup. Bisa aja kan Doni ini kan tidak dibawain bekal sama orang tuanya. Namanya orang kalau waktunya
mendapatkan apa? Perhatian. Iya. Itu dari sudut pandang kasih sayang. Pertama itu kasih sayang. Penguasaan ya. Penguasaan. Jadi dengan begitu Doni kan menampilkan kekuasaannya kan. Berkuasa. Berkuasa, saya mampu untuk menindas memaksa teman saya gitu. Kekuasaan. Terus ada apa lagi? Kesenangan. Kan tadi ada kebebasan sama kesenangannya. Oh, kesenangan dulu. Kesenangan. Dengan maksud begitu kira-kira apa kesenangan? Senang melihat orang lain bahagia. Iseng ya, iseng bahasanya. Jadi dia butuh kesenangannya begitu. Jadi terus ada lagi kebebasan. Kebebasan. Apa kira-kira kebebasan? Dan tadi kebebasan itu maksudnya apa? Kalau pengen sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Kira-kira apa? Ingin makan lebih banyak dari cukup. Itu mah bertahan itu. Ya siapa tahu sama ibunya dikasih menu telur ceplok. Ya. Nah itu temennya lauknya apa itu? Rendang ayam ya. Nah, berarti kan itu kan berarti dari salah satu kasus ini dilihat sudut pandang kebutuhan dasar kan macam-macam ya kalau alasannya ya. Tadi kebutuhan dasar, makanya Bapak Ibu kalau misal melihat atau menangani murid, nah, apa yang dilakukan tadi kan apa berarti mencari kan kira-kira kebutuhan dasar apa yang pengen dicapai ini kan. Nah, pasti kalau misal sudah ditarik benang merahnya pasti ada solusinya kita ya. Kalau misal bertahan hidup gitu, kira-kira bagaimana Bapak? Untuk nyata ini tidak dibekali orang tuanya gitu. Apa para berikan atau boleh? Ya kan kalau misalnya udah ketemu alasan dia kan ya, dia dasar kebutuhan itu kan dia pengen apa kan pasti bisa dicarikan solusinya ya. Nah, bisa aja kita kan kalau misal dia tidak dibawa kan bekal orang tuanya, berarti secara persuasif misal komunikasi dengan orang tuanya kan ya diberikan pemahaman gitu kan bahwa ini kalau sekolah ini kan pulangnya sampai sore. Oh, umumnya wajarnya kan kalau siang lapar makan gitu ya. Kok dikasih makan gitu kan ya. Ada lagi yang misal tadi kalau mendapatkan perhatian. Nah, bisa aja berarti kan gurunya kan ya langsung aja kan memberikan pemahaman ke saya. Nah, jangan misal dia pengen mendapatkan perhatian tidak cara seperti itulah. Caranya kan banyak cara yang lain gitu kan ya. Nah, ini udah Bapak Ibu kira-kira dari tadi kebutuhan dasar manusia sudah paham. Tadi kan ada 5 Bapak Ibu ya. Apa aja tadi Pak Rahmat? Yang pertama bertahan hidup, kedua itu kasih sayang, ketiga penguasaan, kelima kesenangan, keempatnya itu kebebasan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Sudah. Next, Pak. Nah ini posisi kontrol. Ini ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol guru terhadap murid. Pertama apa? Menghukum. Terus apa itu pembuat rasa bersalah. Teman. Terus apa? Pemantau dan manajer. Ini Bapak Ibu guru ini setelah sekian lama malam melintang menjadi pengajar, kira-kira seringnya pada apa? Ini nanti kita bahas satu-satu kan. Posisi kontrolnya sebagai apa ini? Ini ada yang ibu-ibu bapak galak kan? Ada. Nggak ada bapak semua. Semua bahasa ini. Penghukum nih, coba Pak Redi next. Nah ini penghukum ini menghukum dengan fisik ataupun verbal ya. Bahwa ini biasanya menggunakan kata-kata seperti itu. Patuhi aturan saya, awas gitu ya. Kamu selalu saja salah gitu ya. Coba next Pak lagi. Nah ini biasanya penghukum ini bagaimana gurunya ini?
nada suaranya tinggi gitu ya, melotot gitu ya, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Kayaknya ibu-ibu sering berkaca pinggang ya, menunjuk-nunjuk gitu, teriak-teriak. Biasanya tipikal pengukuman begitu ya, suaranya keras gitu, melotot, berkaca pinggang, menunjuk-nunjuk gitu kan ya. Ini pasti kalau ada ini ya, efek buruknya ya, kalau misal kita sering menghukum siswa ini kan ya. Kan ini berarti apa contohnya? Murid pasti karena dia bersalah ya, namanya orang wajar bersalah. Kalau udah punya salah tapi dimarah-marahin ya, ditunjuk-tunjuk, pasti dia marah dendam ya. Mobilnya dicoret-coret kan? Kemarin bukan ya, berarti kemarin bukan marah kan? Semoga kemarin bukan marah. Itu kan, itu contohnya apa itu? Mencoret-coret meja tulis kan ya? Menggores kendaraan. Ada nggak kira-kira kendaraan Bapak Ibu digores itu? Atau spionnya hilang pulang balik? Oh ya, itu kayaknya buat cermin ini ya, buat kasih sayang. Ini posisi kontrol kita dulu ya, sebagai apa, penghukum, pasti ada efek negatifnya ya Bapak Ibu ya. Tadi apa ciri-cirinya tadi kan, apa, dengan kata-kata yang kasar gitu kan ya, menunjuk-nunjuk, melotot, suara yang keras gitu kan ya. Pasti imbasnya apa, akan murid akan marah, dendam gitu kan ya, agresif gitu kan ya. Itu penghukum. Berikutnya apa ini? Pembuat merasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu nih kan. Nih. Biasanya kan gurunya bersuara lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kata-katanya biasanya sini, ibu sangat kecewa. Kan ada nggak itu? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Iya, biasanya ibu-ibu ini biasanya kan, contohnya. Yang kedua ini berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Ini kira-kira Bapak Ibu sering seperti ini nggak? Pernah atau sering? Sering biasanya. Ibu sangat kecewa gitu ya. Udah berulang-ulang gitu ya. Bunuh gitu biasanya. Lamek ya. Jangan kecewa gitu. Sebarang next berarti. Jadi pembuat merasa bersalah ini, murid akan memiliki penilaian buruk terhadap dirinya sendiri ya. Merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, biasanya kalau guru pada posisi ini kan dengan suara lembut dan memelas gitu ya. Sedih, menangis gitu kan. Next pertama. Next. Ini pada teman, nah ini kadang teman dan posisi kontrol sebagai teman. Ini kan guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Bisa menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Seperti ini misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Pak Rahmat itu. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ini gua pada posisi sebagai teman. Biasanya kan kalau Bapak Ibu berbicara bersama teman sendiri bagaimana? Gitu kan ya. Terasa dekat gitu kan ya. Ngomongnya tidak tertutup ya, biasanya lepas gitu kan ya ngomongnya. Ini kan next banget. Jadi kalau murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, ini termasuk dampak positif ya. Negatifnya apa? Tidak punya uang. Nah, ini kan pasti
Kalau misal namanya guru kan tidak semua memperlakukan posisi sebagai teman kan? Jadi murid apa bahasanya nurutnya pada guru apa? Yang itu aja kan ya. Nah, biasanya kalau ada guru yang berposisi sebagai teman itu pasti murid akan menganggap apa misal nurut gitu kan ya. Friendly terhadap guru tersebut. Tapi kalau guru yang lain kan bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Berikutnya Pak Redi, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya kan terkait ini nih, berhubungan dengan nilai dan lain-lain ya. Dan dia mengkaitkan dengan peraturan ya. Nih, apa yang kamu langgar pasti kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Dia biasanya mengkaitkan dengan peraturan atau konsekuensi yang sudah ada kan ya. Ini biasanya pada posisi pemantau. Ini pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Ini murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu ini. Oh tidak, sudah next. Nah ini terakhir, posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Ini adalah posisi top atau puncak posisi kontrol yang diharapkan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini sebagai manajer ini, di sini guru berbuat bersama dengan murid ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ya. Jadi murid ini diarahkan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan menemukan solusi untuk pemecahannya Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuk pertanyaannya apa tadi? Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, di situ terkait tadi ya keyakinan kelas tadi kan ya, disinggungkan atau diselaraskan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati kan. Terus apa yang kamu yakini gitu kan ya? Apakah kamu mempercayai keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu kan ya? Terus apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi pada posisi manajer ini suara guru tulus ya, tidak perlu marah, tidak menunjuk-nunjuk ya. Jadi ini fokus pada murid ya, di mana murid ini diharapkan mampu untuk ya tadi ya mengenali permasalahan dan memperbaiki dirinya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu silakan lihat ini video dari penerapan posisi kontrol tadi ya. Mantap dilihat. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Terapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, bentar terkait tadi video yang sudah ditampilkan ya, 5 posisi kontrol guru terhadap murid ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu
memposisikan sebagai tadi manajer tadi ya. Jadi di mana posisi manajer tadi kan bertujuan membuat murid tadi kan mandiri ya dan bertanggung jawab, dapat mencari solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi kan, dan memperbaiki dirinya sendiri. Konsep inti dari budaya positif terakhir yaitu segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapannya yaitu ada 3. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini adalah bertujuan mengubah identitas anak yang ini ya, mengubah identitas anak yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi bahasanya ini ngadu-ngaduin lah, karena namanya anak kalau berbuat salah, kalau kita marahinnya kan ujung-ujungnya juga marah, biasanya emosi. Maksudnya pada langkah pertama ini yaitu menstabilkan identitas, membuat anak biar tidak merasa gagal gitu. Adapun beberapa pertanyaan yang disampaikan biasanya ya seperti berbuat salah itu hal yang wajar gitu. Bapak atau mungkin ibu dulu pernah berbuat hal yang serupa gitu. Jadi seperti kamu berhak merasa begitu. Jadi di tahapan menstabilkan identitas ini, guru memberikan anak ketenangan kepada peserta didik agar identitasnya itu stabil ya, emosinya stabil, biar bisa mengendalikan diri. Berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Itu adalah pasti ya, setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan ya. Kita pastikan dulu tindakan peserta didik ini untuk memenuhi kebutuhan dasar apa gitu. Tadi dari 5 kebutuhan dasar yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya, tadi ada bertahan hidup, apalagi tadi kesenangan, kebebasan, terus penguasaan, terus kasih sayang sekali ya. Ini beberapa pertanyaan yang biasanya sering diajukan ya, seperti kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu ya. Misal tadi ya dicontoh posisi kontrol guru tadi yang ada siswa narik tadi yang kelambatan. Pada posisi kontrol sebagai manajer tadi kan menanyakan ya, kenapa kok narik terlambat kan ya, bangunnya kesiangan gitu ya. Digali terus kenapa kok bangunnya siang gitu kan ya. Tadi tidak ada yang bangunin, tidak pakai alarm gitu kan ya. Nah, nanti ditanya terus aja kan. Terus ada beberapa pertanyaan berikutnya yaitu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lain yang lebih buruk dari ini ya. Ya karena kan dia punya prinsip seperti itu kan ya. Mungkin dia dibully kan, membela atas kebebasan dia sebagai pribadi itu kan. Tapi dengan catatan ditambahkan kalimat penghubungnya, ada cara yang lebih baik atau ada yang cara yang lebih bijak gitu kan ya. Karena mungkin dia secara pribadi kan merasa saya pantas melakukan hal yang seperti itu kan. Makanya dari ini kan validasi tindakan yang salah ini, itu kan setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, itu memenuhi kebutuhan dasarnya kan ya. Berikutnya jadi terakhir menanyakan keyakinan ya.
setelah langkah 1 dan 2 yang menstabilkan identitas dan tingkah lakunya divalidasi, berikutnya adalah terkait menanyakan keyakinan yang sudah disepakati atau diyakini gitu kan. Pertanyaannya biasanya terkait apakah kamu meyakini keyakinan, terus bagaimana terkait keyakinan yang kamu yakini, apakah kamu mempercayainya gitu kan ya. Apakah kamu mau jadi seorang seperti yang apa gitu. Nanti kita bisa melihat contoh video dari penerapan terkait segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya. Tadi ada 3 ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah tadi apa? Dialog yang dilakukan guru ataupun orang tua agar menciptakan anak yang mandiri dan bertanggung jawab gitu kan. Maksudnya mandiri dan bertanggung jawab apa? Menemukan pemecahan masalah kan, dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Ada 3 tahapan. Tadi apa? Pertama, menstabilkan identitas ya. Jadi merubah menjadi ini ya, dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi namanya peserta didik kalau membuat salah kan pasti dia juga kalau seseorang membuat salah bagaimana kira-kira? Yang dirasakan kan dia ada misal takutan, kegalauan gitu kan ya. Yang penting kita tenangkan dulu emosinya gitu kan ya. Dengan memberikan tadi beberapa pertanyaan manusia tidak ada yang sempurna kan. Bapak atau ibu juga dulu pernah berbuat salah. Tapi manusia berbuat salah adalah hal yang lumrah gitu kan ya. Tadi beberapa pertanyaan dari langkah menstabilkan identitas. Jadi kalau misal Bapak Ibu menemukan siswa tadi yang berkelahi, terus kira-kira Bapak Ibu berkata seperti itu, siswanya bagaimana? Tenang nggak? Kalau misal Bapak Ibu sebagai pembina menjumpai kasus yang tadi, siswanya yang berkelahi dimarah-marahin, ditunjuk-tunjuk, dipelototin, kira-kira gimana? Malah emosi ya. Ya bahasanya kan menstabilkan identitas dulu ya, kan? Ya mengubah identitas anak yang sebelumnya gagal menjadi yang berhasil atau sukses tadi ya. Bahasanya kan menenangkan jiwanya gitu kan. Jadi kalau dengan mengucapkan kata-kata tadi kan bahasanya apa? Anak kan jadi luluh gitu kan ya. Jadi sebelumnya emosi kan jadi turun, berkurang. Bahasanya kan seperti itu ya. Tadi langkah yang pertama stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, tadi kan namanya tujuan pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Tadi dan berikutnya menanyakan keyakinan ini ya. Jadi kalau identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Jadi tadi anak kan mengakui yang pada tahapan validasi tindakan yang salah tadi, anak mengakui bahwa coba pada ini di jadi validasi tindakan yang salah ya itu. Berarti ini memahami kebutuhan dasar siswa. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi, kamu pasti punya alasan seperti itu. Kira-kira anaknya jawab nggak? Tadi kan, ya Pak, tadi saya dijahili, dibully gitu kan. Ya kan biasanya menanyakan itu. Nanti dilanjut dengan menanyakan keyakinan. Dari keyakinan yang kamu percaya, kira-kira apa yang belum sesuai pada dirimu gitu kan. Berarti apa? Mungkin itu menghargai ya kan. Ya, saya belum bisa menghargai. Berlanjut ke langkah berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi antara ini ya, konsep inti ini saling keterkaitan dengan tadi ya. Ada motivasi perilaku seseorang atau manusia kan tadi ada 3 kan, menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, ya kan? Menjadi diri sendiri apa yang diyakini sesuai dengan nilai kebajikan, terus kebutuhan dasarnya tadi itu kan ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ini kan terkait yang mulai
Next. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu dari permasalahan atau mungkin yang ada di sekolah. Coba Bapak Ibu mungkin. Bapak guru hebat, baru saja. Tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi yang terkait contoh penerapan dari segitiga restitusi terkait penanganan suatu kasus ya. Tadi ada beberapa yang ada 3 tahapan kan tadi ya. Dari stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi dari proses itu kan tercipta bahwa murid ini kan menjadi mandiri dan siswa yang bertanggung jawab ya, bisa ajikan mencari solusi dan bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus ada paksaan tadi ya. Jadi dari tahapan tadi kan bahwa guru tidak memaksakan misal siswa ini harus begini begitu kan, tapi dengan adanya kesadaran dalam dirinya murid bisa sadar dan peka ya, bisa memperbaiki dirinya sendiri terkait kesalahan yang sudah dilaksanakan. Jadi kami harap juga Bapak Ibu sekalian juga kita bersamakan bisa menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam tiap penanganan peserta didik yang dalam tanda kutip misal bermasalah gitu ya, baik dari kedatangan terlambat, dari di sekolah di kelas ramai, mengganggu temannya, memakai atribut yang tidak sesuai dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita belajar untuk membuat keyakinan kelas yang semoga nanti bisa Bapak Ibu terapkan ya Bapak Ibu ya. Tadi ada beberapa tahapan Bapak Ibu ya terkait pembuatan keyakinan kelas. Ini jadi kita mensimulasikan seolah-olah Bapak Ibu guru ini sebagai murid bukannya yang akan membuat dan menyepakati keyakinan kelas yang akan dibuat gitu. Jadi kami mungkin nanti akan dibagi beberapa kelompok, 3 kelompok aja ya ini ya. Jadi dibuat ini, Bapak Ibu dibuat kolom, tabel 2 kolom, yang sebelah kiri ini peraturan, yang sebelah kanan kalimat positif ya berarti ya. Iya, tidak ada kata negatif, yang positifnya.
Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita. Ada beberapa keyakinan kelas dan nilai kebajikannya. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya, kemudian nilai kebajikannya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Untuk keyakinan kelasnya, jagalah kebersihan dan keamanan kelas, menghormati dan menghargai orang lain, berkomitmen dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat berikan kelas kemarin dan kelompok satu gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tentunya semua luar biasa ya jawabannya ya. Kayaknya udah begitu paham terkait prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas ini kan berlaku untuk kelas mana? Semua atau kelas yang Bapak Ibu misal jadi wali kelas. Berarti kalau sekolah beda tingkatan lagi Bapak Ibu ya. Berarti kan cakupannya lebih luas. Itu ya. Berarti bisa aja nanti kalau untuk pembuatan keyakinan sekolah kita juga melibatkan murid yang cukup banyak, mungkin bisa aja di perwakilan ya, per kelas istilahnya. Itu Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang dipertanyakan nggak Bapak Ibu? Dari mungkin kita sebelum tutup pada session ini. Ya, untuk menerapkan atau kita membuat keyakinan jelas, apakah disertakan juga konsekuensi? Itu maksudnya. Apakah memang keyakinan jelasnya jatuh perlu konsekuensinya juga nanti apa yang harus mereka lakukan gitu Pak? Terima kasih. Tadi ya, oke. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Tadi ada apa? Hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Kalau tadi di apa? Konsekuensi tadi kan masuk identitas berhasil, tapi masih motivasinya masih eksternal ya. Tadi masih dalam jangka waktu yang pendek kan ya. Ya lebih baik emang karena kalau misal siswa dari keyakinan kelas tidak dibuatkan konsekuensi kan kadang siswa tidak serius melaksanakan itu ya. Diusahakan ada tahapan restitusi tadi Pak yang itu kan konsekuensi kan dia apa tadi murid dibuat tidak nyaman gitu. Murid kalau konsekuensinya ya, kalau restitusi kan murid mana mendapatkan penguatan kan. Berarti langkahnya apa ya bagusnya? Restitusi kan ya? Iya. Bagusnya terkait ini ya. Ya walaupun memang butuh kerja keras Bapak Ibu ya. Yang namanya kalau menjadi suatu budaya positif ya, kita warga sekolah kita sudah menerapkan dan memperlakukannya kan. Insya Allah nanti dengan ada kebijakan baru yang sifatnya membangun dan memperbaiki kan akan mendukung gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Kalau pendidikan seperti ini ya, apakah sesuai dengan kondisi siswanya? Ya tadi sudah bilang kayak di kelas bisa. Bentar lagi. Ayo udah ada semangat. Ya, terima kasih. Tapi memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan sekolah ya. Mungkin di kita kan ini setengah kota setengah desa kayak ini ya. Mungkin kita beda dengan di perkotaan yang inputnya ya kualitasnya bagus kan ya. Tadi dari beberapa posisi kontrol tadi kan yang diharapkan posisi kontrol tadi kan apa? Pada posisi apa? Manajer ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu kan ya. Kita menerapkan posisi kontrol sebagai apa tadi? Teman dan pemantau kan ya. Nah, kita sambil ini ya melihat perkembangan gitu kan ya.
bagaimana siswa ini kan kalau misal pada posisi manajer tapi penyelesaiannya berlarut-larut dengan siswa, kita juga bisa pada menerapkan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau baik. Tapi diharapkan jangan sampai pada posisi kontrol apa tadi, penghukum dan rasa bersalah kan tadi ya. Pada kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif ini, semoga bisa memberikan nilai positif dan memperbaiki, mungkin meningkatkan proses kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Jadi pada kegiatan ini bukan kita ini yang Bapak Ibu bukan menggurui atau dan sebagainya, ini hanya berbagi sharing aja. Mungkin Bapak Ibu juga mengetahui dan bisa menerapkan lebih baik lagi, dan kami harapkan juga semoga di periode mendatang Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi calon guru penggerak berikutnya ya. Jadi jangan diingatkan calon guru penggerak untuk menjadi pejabat tertentu kan ya. Itu nilainya kan peningkatan diri gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nanti dengan kita ikut kegiatan tersebut, insya Allah kita ada pengembangan diri, banyak manfaatnya kan, kenal bersilaturahmi dengan guru-guru yang hebat di tempat lain gitu kan ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sebelum kita tutup pada kegiatan hari ini, kita ucapkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Amin. Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait budaya positif ya. Apa itu budaya positif kan? Budaya positif ini adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan ya, yang kita telah sepakati bersama, yaitu menjadi keyakinan luas di sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah ya, atau keyakinan kelas yang dilakukan secara kontinu, konsisten, akan melahirkan menjadi budaya positif. Contohnya apa gitu kan ya? Kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu. Kalau kalian datang ke sekolah tepat waktu gitu kan, setiap hari datang tepat waktu, tidak terlambat kan ya, itu kan akan menjadi kebiasaan dan menjadi ini ya, budaya yang akan kalian implementasikan dalam kehidupan keseharian kalian gitu kan ya. Terus apa lagi? Kejujuran gitu kan ya. Kita sebagai manusia kan harus jujur gitu kan. Kita kalau berangkat ke sekolah pamitan ke orang tua ke sekolah ya. Kalau namanya jujur kan berarti kita pamit ke sekolah kan, kita harus ke sekolah kan, bukan kita pamit ke orang tua ke sekolah tapi kitanya malah keluyuran, itu kan bukan jujur. Apalagi terkait budaya positif lainnya, menghargai gitu kan ya, menghargai temannya. Misal kalian punya barangnya apa? Pensil atau pulpen gitu kan. Teman kalian ingin mencatat tidak punya pulpen, sehingga bukan meminjam tapi memaksa mengambil, itu bentuk menghargai enggak? Nah, itu kan beberapa contoh ini ya terkait budaya positif ya. Jadi maksud atau peran budaya positif ini apa manfaatnya? Kalau seperti di sini kan ya Pak, belajar dengan aman dan nyaman kan, karena antara satu dengan yang lain ada sikap menghargai gitu kan, apalagi jujur gitu kan ya, peduli gitu kan ya. Kalau temennya ada kesulitan atau kesusahan, kalau namanya peduli berarti bantu kan. Kalau misal ada yang sering jahil nggak sini,
suka ngisengin, suka membuli, itu ada nggak? Itu kan termasuk salah satu juga tidak menghargai temannya kan? Ada kita suka membuli gitu kan ya. Beberapa contoh nilai kebajikan ini kalau diterapkan secara bersama-sama, baik di kelas, di lingkungan sekolah, insya Allah akan tercipta ini ya, suasana atau lingkungan yang kondusif tadi, yang aman, nyaman. Kalian belajar jadi lebih enak kan? Ya. Kita lanjutkan, tadi disebutkan apa nilai kebajikan itu ya? Nilai kebajikan apa itu? Nilai-nilai atau prinsip mulia gitu kan ya? Maksudnya apa tadi? Maksudnya apa? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Contohnya nih, profil pelajar Pancasila di kitab Kurikulum Merdeka ini, nilai kebajikannya tertuang ini ya, tujuan pendidikan nasional yang selaras dengan ini kan, apa? Kurikulum Merdeka ini ya, selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia kan, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, apa itu? Karena kritis, apa lagi ya? Kreatif kan? Itu kan kata-katanya mulia. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Coba kalian lihat dulu di depan nih, di slide. Itu ya. Yang pertama, peraturan naik motor kenapa pakai helm? Pasti jawabannya apa? Keselamatan. Kira-kira ada yang jawab ini nggak? Pak, saya pakai helm biar nggak ditangkap polisi. Nah, itu berarti belum ini dia, belum ada kesadaran diri tuh. Dia tidak tahu makna helm itu apa, kan? Dia tahunya cuma saya nggak pakai helm tangkap polisi gitu kan? Berarti takut karena polisi. Ada makna di balik peraturan, ya. Jadi kalau kalian ya terkait keyakinan kelas ini apa? Seperti disebutkan ya, kalau kalian lebih meyakini nilai-nilai kebajikan akan memotivasi kalian untuk bisa menerapkan kan, ya, daripada sekedar kalian mentaati peraturan yang tidak tahu maknanya. Seperti tadi kan, naik motor tidak pakai helm karena takut ditangkap polisi, kan salah itu sebenarnya ya. Kita pakai helm itu aturan maknanya apa? Biar kalian selamat. Kalau kalian nggak sengaja jatuh gitu, kebentur kepalanya, pakai helm karena helm ini safety ya, kalian selamat. Maknanya seperti itu tuh, ya. Nilai-nilai kebajikannya seperti itu ya, ya kan? Kita makanya pada hari ini akan memberikan pemahaman terkait nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi kesepakatan kelas ini, nanti yang akan diterapkan biar tercipta apa? Kenyamanan, keamanan, ketertiban, biar kalian ini dalam proses mencari ilmu mendapatkan dukungan lingkungan yang baik gitu kan. Coba kalau misal kalian, Pak, saya pengen belajar, digangguin teman saya aja Pak, jadinya males Pak. Ada nggak bisa ke sekolah dijailin temennya aja gitu. Kerjaannya digangguin, nggak kelar-kelar. Misalnya kira-kira apa itu? Selalu kembalikan buku tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Bentuk kebajikannya apa? Oh, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, apa? Ganggu. Menghargai kan? Jadi kalau misal kalian ada peraturan gini di kelas, nyaman nggak kalian? Hah? Nggak dijailin, nggak digangguin temennya nggak lari-larian gitu kan ya? Nyaman nggak? Nyaman kan? Nah, makanya nih saya harapkan di warga kelas ini, kalau misal keyakinan kelas itu apa tadi apa? Ya ini ya, keyakinan kelas apa? Nilai-nilai kebajikan yang nilai besar yang telah disepakati ya, baik secara tersirat tanpa ada unsur sara gitu kan. Jadi dari nilai-nilai kebajikan tadi ya,
Itu udah menjadi kesepakatan kelas kalian tuh. Di kelas kami, keamanan kenyamanan dalam belajar kan. Nih, contohnya prosedur nih. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas tahu kan? Apa tadi? Nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama kan? Baik secara tersirat tanpa ada unsur salah kan? Nah, tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Pertama apa? Murid mencurahkan pikiran pendapatnya. Saya pengen di kelas ini biar ketertiban, kepedulian, saling menghargai, kejujuran, biar kelas ini bersih. Kalau saya istirahat, saya sukanya guling-guling Pak. Setelah itu Pak mencatat masukan dari yang tadi murid tadi ya, murid pengen apa ya kan. Terus tiga ini ya, susunlah kalimat menjadi dari negatif ke positif ya. Tadi yang pertama kan keinginan peraturan tadi kan, Pak saya pengen dilarang membuang sampah di dalam kelas gitu. Pengen ini ya, apa? Dilarang datang terlambat, dilarang tidur pada saat pelajaran, dilarang itu kan dilarang-larang kalimatnya negatif kan, makanya diganti positif. Jagalah kebersihan, datang tepat waktu gitu kan ya. Terus kalau dilarang tidur tadi apa? Fokus pada saat pelajaran, itu kan diganti itu makanya kan, mengganti kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Setelah itu kan ditinjau ulang kan ya, keyakinan kelas secara bersama-sama. Terus tahap terakhir apa? Menandatangani. Bahwa menandatangani itu apa? Sebagai bentuk semua warga kelas ini apa? Setuju kan, sepakat dibuat ini ya, ditulis dalam post-it ini nanti terkait peraturan-peraturan tadi ya, yang bisa dilarang-larang dirubah menjadi kalimat positif gitu kan ya. Misalnya apa contohnya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat negatif. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Terus nilai kebajikannya apa di bawahnya? Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Saya lihatkan contohnya. Nah ini hasil beberapa keyakinan kelas nih. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu. Tugas kalian, ya, saya bagikan satu-satu, ya, untuk nulis, ya tadi ya, apa tadi peraturan tadi ya, peraturan terus diganti kalimat positif, terus dia dibajikannya apa? Nanti kita tempel itu Pak, kita rekap ini semuanya pengen apa sih ini? Jangan Pak saya pengen masa semuanya cuma pengen bersih kan? Nggak ada kan? Jangan membuli.
nilai kebajikannya apa nih? Harus menghargai orang lain, menjaga kebersihan, ya. Menjaga keamanan kenyamanan, menjaga apa ini? Kan masuk itu bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Berarti nih dari hasil rekap tadi ini ya dapat disimpulkan kan? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menghargai orang lain dan peduli, menjaga kesehatan, keamanan dan keselamatan, bertanggung jawab. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Purwasari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dengan penerapan budaya positif oleh warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, dan murid, akan menciptakan sekolah yang ramah anak, nyaman, tertib, dan kondusif dalam mendukung pembelajaran di sekolah sehingga murid senang dan bahagia mengikuti kegiatan baik itu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Diharapkan dengan keterlibatan murid dalam pembuatan keyakinan kelas menjadikannya semangat dan termotivasi untuk menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga bisa menjadi pribadi yang versi terbaiknya sesuai dengan apa yang diyakini akan nilai kebajikan dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Semoga penerapan budaya positif baik oleh guru dan siswa bisa meningkatkan proses pembelajaran di sekolah dan menghasilkan insan yang berkompeten, unggul, berakhlak mulia, dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Rahman Afian. Saya saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Ciruas sebagai guru produktif pada jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Dan saat ini saya mengampu pada mata pelajaran OTK Keuangan kelas 12 OTKP 1 dan 12 OTKP 2. Selama mengajar ini, saya merasakan sekali posisi kontrol guru saya ini sebagai pemberi hukum, di mana saya selalu memberikan hukuman kepada siswa yang telat memberikan tugas, telat masuk pada jam saya, dan banyak sekali hukuman-hukuman yang saya berikan. Nah, setelah mengikuti kegiatan dari Pak Agus tadi mengenai pusat kontrol, posisi kontrol, saya paham bahwa saat ini guru itu diharuskan menjadi posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita harus menjadikan siswa itu mandiri dan bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada diri siswa itu tersebut, mencarikan solusinya, dan tentu saja dengan bimbingan kita sebagai guru. Jadi peran manajer bagi seorang guru itu sangat penting untuk perkembangan siswa itu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Setiawati. Saya seorang tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Ciruas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Santosa sebagai pemateri pada acara diseminasi pada hari ini yang membahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu budaya positif di lingkungan sekolah adalah segitiga restitusi. Salah satu contoh segitiga restitusi adalah kita mengajarkan siswa untuk mandiri,
bertanggung jawab, dan memecahkan masalah yang mereka punya dengan pola pikir yang lebih baik. Semoga materi ini bisa membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik, siswa-siswa yang tangguh dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandika, kelas 12 mesin 2. Dengan adanya keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh murid menjadikan kelas menjadi tertib, aman, nyaman, dan bersih, sehingga saya menjadi betah di sekolah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Julianto dari kelas 12 mesin 2. Dengan terlibat dan membuat kesepakatan nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan kelas, saya jadi termotivasi untuk mentaati keyakinan kelas yang dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.